Halo teman-teman, selamat datang di channel saya MTech, channel yang membahas seputar gadget khususnya smartphone. Di channel ini saya akan membahas review-review gadget ataupun smartphone atau bahkan tips and trick gadget dan smartphone tersebut. Kebetulan di video pertama saya kali ini saya akan membahas seputar Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. HP ini saya beli dari marketplace Facebook dengan kondisi normal, dan saya sudah pakai HP ini selama kurang lebih 3 minggu. Ya, jadi untuk bodinya sendiri masih terlihat lumayan mulus ya guys. Kalau saya bisa bilang ini masih 90% mulus ya. Tapi ini HP udah saya pasang anti gores. Jadi ini anti gores yang SPY punya ya. Di bagian kiri ini nggak ada tombol apa-apa. Di bagian bawah kita bisa lihat ada S Pen, speaker, ada lubang Type-C dan juga mikrofon. Di bagian kanan sendiri ada tombol volume up, down, dan juga tombol power. Untuk bagian belakang sendiri ini ada 3 kamera yang nonjol banget ya. Ada kamera utama 108 megapiksel, telephoto 12 megapiksel, dan ultrawide 12 megapiksel. Untuk bagian atas sendiri ada SIM tray dan juga mikrofon. Nah, di sini kita bisa pasang micro SD ya. Jadi jangan sedih kalau kalian kekurangan memori. HP ini terbilang berat karena bobotnya sendiri 208 gram. Mengusung layar 6,9 inch Dynamic AMOLED 2x 120Hz HDR10 dengan kerapatan 496 pixel per inch dan screen to body ratio-nya sebesar 91,7%. Layar depan diproteksi dengan Gorilla Glass Victus 1 generasi di atas Gorilla Glass 6. Untuk backdoor juga dilapisi oleh material Gorilla Glass Victus ya. Meskipun kelihatannya kayak aluminium, tapi ini sebetulnya dilapisi sama Gorilla Glass Victus. Jadi udah kuat banget ya guys. Layarnya juga udah dibekali in-display fingerprint yang lelet sih kalau di HP saya. Nggak tahu kalau di HP yang lain ya. Untuk konektivitasnya sendiri, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini sebetulnya punya 2 varian ya. Ada yang varian masih 4G, ada yang udah 5G. Nah, di sini kebetulan saya dapat varian yang 5G. Jadi ini adalah gelombang kedua yang Samsung rilis untuk Galaxy Note 20 Ultra. Nah, di sini saya coba tunjukin ya, slot kartunya ini bisa dual nano SIM, bisa nano SIM plus eSIM atau 1 nano SIM dan 1 kartu memori. Jadi kalian terserah ya mau milih gimana kombinasinya, tergantung kebutuhan kalian. Nah, di sini saya coba pasang dulu kartunya. Nah, tapi kebetulan ini kartu yang saya pakai adalah kartu yang masih 4G ya, belum support 5G. Nah, sekarang kita coba ke pengaturan, kemudian ke bagian connection, dan kita coba pilih bagian mobile networks untuk lihat konektivitasnya. Nah, di sini udah tertulis ya bisa 5G, LTE, 3G, or 2G. Cuman ya kebetulan kartu saya masih 4G ya, belum mendukung 5G, jadi belum bisa nongol tulisan 5G-nya di sini. Untuk layarnya sendiri ini udah gonjreng ya. Nah, untuk kecerahannya sendiri ini bisa sampai 1024 nits. Jadi kalau kalian bawa ke outdoor itu masih oke banget. Kalian bisa juga atur untuk adaptive brightness-nya. HP ini juga mendukung frekuensi 120 Hz untuk layarnya ya. Nah, kalian bisa atur di sini kalian mau adaptif atau standar. Kalau standar ini berjalan 60 fps. 60 Hz aja ya. Nah, tapi kalau standar sebetulnya masih oke sih kalau dibawa scrolling. Tapi ini buat kalian yang mau lebih menghemat baterai ya. Nah, di sini langsung kita coba aja ya gimana perbedaannya untuk yang model 120 Hz sama yang standar. Di sini kalian lihat aja sendiri gimana perbedaannya ya.
Nah, sekarang kita coba yang mode standar 60 Hz saja ya. Kalian coba lihat sendiri. Ya kalau menurut saya sendiri sih lumayan kentara ya bedanya 120 Hz dengan 60 Hz. Tapi buat kalian yang udah terbiasa dengan 60 Hz, saya rasa tidak ada masalah dengan ini karena 60 Hz juga udah oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa atur saturasi warnanya ke vivid atau ke yang standar. Untuk vivid sendiri nanti dapat saturasi dan kontras yang lebih tinggi ya, jadi lebih gonjreng. Untuk resolusi layar, kita bisa pakai 3 mode, mau HD+, Full HD+, atau WQ HD+. Tapi untuk WQ HD+, ini cuman bisa dijalankan di mode 60 Hz atau standar ya. Nah, untuk 120 Hz motion smoothness-nya itu nggak bisa dipakai di mode WQ HD+. Nah, itu juga untuk menghemat baterai ya. Maka Samsung bikin software langsung kayak gitu. Ini saya sudah nyalakan mode WQ HD Plus-nya. Mungkin kalian bisa nilai sendiri gimana perbedaannya kalau saya pakai mode Full HD Plus tadi dengan WQ HD Plus yang sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor kamera ya. Jadi kamera utamanya ini 108 megapiksel, udah ada OIS dan juga PDAF, terus 12 megapiksel untuk telefoto dan 12 megapiksel untuk ultrawide. Sudah dilengkapi dengan fitur laser autofocus juga ya. Sedangkan untuk kamera depan ini 10 megapiksel yang kualitasnya just so-so sih menurut saya, tapi oke lah buat HP dengan usia udah 5 tahun. Nah, di sini saya langsung tunjukin aja ya sampel-sampel video dan sampel foto dari kameranya. Oke guys, ini untuk pengetesan kamera Note 20 Ultra di FHD 30 fps ya. Jadi ini suaranya saya langsung rekam dari HP tanpa mikrofon. Oke guys, ini sampel perekaman kamera Samsung Note 20 Ultra mode Full HD 30 fps dengan kondisi cahaya cukup ya. Ini di sore hari rekamnya. Sekarang saya ubah perekaman menjadi mode Full HD 60 fps dengan kondisi cahaya terang juga di sore hari. Jadi ini sampel perekaman Samsung Galaxy Note 20 Ultra 60 fps di Full HD ya. Ini kondisinya lagi terang pagi hari. Nah, kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya ya. Ini untuk kamera depan mode Full HD 60 fps ya. Kondisi cahaya terang juga. Nah, sekarang kita coba yang mode 8K ya. 8K 30 fps. Kira-kira begini hasilnya. Dan kondisi cahaya terang ya. Coba rekam di mode 8K 24 fps dengan kondisi cahaya terang. Ini untuk perekaman di malam hari, kondisi cahaya gelap, kondisi low light ya. Jadi ini gelap. Kira-kira seperti ini hasil perekamannya. Ini untuk mode Full HD 60 fps. Nah, ini untuk hasil perekaman Samsung Galaxy Note 20 Ultra kondisi low light, cahaya minim ya. Ini lampunya redup.
Nah, ini pakai kamera depan Full HD 60 fps. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan gimana kalau tes zoom 50 kali pakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya. Nah, ini saya zoom sampai mentok 50 kali lipat ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, di sini saya coba videoin beberapa barang yang saya punya. Nah, di sini saya coba tes menggunakan mode Full HD 60 fps. Jadi autofokusnya sangat kenceng ya, karena di sini udah memanfaatkan laser autofocus. Jadi saya hilangin barangnya, saya nongolin lagi. Itu transisi autofokusnya itu sangat cepat. Nah, detailnya juga kelihatan banget. Sangat jelas ya detailnya pada saat barang didekatkan. Nah, sekarang saya kasih lihat beberapa sampel hasil foto kamera belakang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kita bisa lihat ya, detailnya dapat banget. Untuk warna dan kontras itu masih oke, saturasinya juga oke. Nah, cuman mungkin dalam kondisi low light atau dalam ruangan masih beberapa noise kita bisa temukan ya. Tapi noise tersebut nggak begitu terasa kalau kita foto di tempat yang cahaya cukup. Ya, masih make sense lah untuk kamera dengan skor DxOMark 120 ya. Masih oke lah buat diajakin foto-foto bareng di tahun 2025 ini. Di sini saya juga taruh beberapa sampel foto kamera depan untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini saya pakai mode biasa aja ya, nggak saya setting apa-apa. HP ini dibekali dengan chipset Exynos 990 7 nanometer untuk varian Zen ya, atau dari Samsung Electronics Indonesia atau yang resmi masuk Indonesia. Nah, untuk varian internya itu ada varian Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7 nanometer juga. Sedangkan untuk GPU-nya sendiri, untuk yang Exynos itu pakai GPU Mali G77MP11, kalau yang Snapdragon itu pakai GPU Adreno 650. Mungkin yang agak PR di sini kalau kita dapat varian yang resmi atau Zen, karena kita pakai yang Exynos ya. Mungkin yang Exynos menurut beberapa orang relatif lebih lambat daripada varian Snapdragon. Tapi jangan khawatir, meskipun dikata lebih lambat, performanya masih oke-oke aja. Dibawa main Mobile Legends juga masih ngangkat seperti di HP yang saya pakai ini. Bisa dibilang ini masih lanjai banget ya. Ini saya tunjukin gameplay pada saat war ya, pada saat rame-ramenya. Ini kelihatan masih ngangkat ya, masih lancar. Cuman yang namanya chipset lawas yang udah berumur ya, drop FPS sudah pasti ada lah, seperti saat ini ya. Ini kelihatan drop FPS-nya kerasa banget. Nah, drop FPS ini cenderung terjadi ketika suhu HP-nya udah mulai memanas. Nah, kebetulan pada saat ini juga suhunya udah mulai memanas ya. Makanya drop FPS-nya mulai nongol. Tapi drop FPS-nya nggak berlangsung lama ya. Apalagi kalau suhu HP-nya udah turun lagi, itu pasti bakalan anjay lagi. Oke lah untuk HP yang udah punya usia hampir 5 tahun lebih ya. Untuk suhunya sendiri ketika bermain game memang termasuk panas ya. Saya baru bermain berapa menit. Untuk grafik rata kanan Mobile Legends, suhu HP ini bisa mencapai kira-kira 45 derajat Celcius. Di sini kita bisa cek melalui aplikasi DevCheck ya. Nah, ini bisa kita lihat temperature-nya 45 derajat Celcius. Oke, overall HP ini masih cukup mumpuni untuk kita pakai jadi primary device kita di tahun 2025. Even kalau misalkan kita mau cari HP ini, kondisi second kita harus bener-bener cek, karena banyak kasus green line di HP ini dan juga shadow atau segala macam jenis masalah di layar. Pertimbangan kedua mungkin bagian baterainya yang termasuk boros ya.
Apalagi kalau udah dibawa main game berat dan HP-nya panas. Tapi dibalik semua itu kita masih bisa dapetin kamera yang oke, layar bagus, dan performa yang masih mantap. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk review Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like, jangan lupa komen dan subscribe channel ini untuk bantu saya mengembangkan channel ini. Nah, kalau kalian ada request, kalian boleh coret-coret di kolom komentar juga ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.